Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang senantiasa mengurus, mengatur seluruh kebutuhan makhluknya dengan cinta kasih-Nya yang tanpa batas. Beruntung sekali mereka-mereka yang setiap ruang dan waktu, setiap saat selalu merasakan kehadirannya, merasakan pelukannya, merasakan cinta kasih-Nya. Dan rugi sekali mereka yang tertipu oleh dirinya sendiri, tertipu oleh diri palsunya, tertipu oleh egonya, sehingga tidak pernah merasakan kedamaian sepanjang hidupnya karena selalu hidup di masa lalu atau hidup di masa depan. Oleh karena itu marilah kita hadir di sini saat ini sekarang, karena kalau kita hadir sepenuhnya di sini saat ini sekarang, maka kita akan merasakan kedamaian yang sangat dalam. Semoga seluruh makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Kita awali kajian di pagi yang penuh berkah ini, seraya memohon ridho dan berkahnya Allah. Semoga kita dibukakan pintu kesadarannya, pintu intelijensianya, sehingga kita bisa membangkitkan kreativitas, intuisi yang ada di dalam diri kita, seraya menyapa asmanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini, supaya ada judulnya, saya beri judul damai. Damai itu adalah jeda antara dua perang. Jadi ada dua kata kunci yang harus kita pahami. Yang pertama damai, yang kedua perang.
Kata perang di sini saya kasih tanda kutip karena saya ingin menyampaikan pesan yang lain dari sekedar perang fisik yang selama ini kita kenal. Oleh karena itu saya ingin menyitir satu pandangan yang sangat cerdas dari seorang ahli fisika yang bernama Albert Einstein. Beliau menyatakan bahwa perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Karena perdamaian itu hanya dapat diraih dengan pengertian. Jadi ada dua hal di sini, yang pertama kekuatan, yang kedua adalah pengertian. Sekelas beliau tentu saja kalau bicara tidak asal, karena sepanjang hidupnya saya melihat hampir semua ahli fisika di ujung perjalanannya ternyata menjadi ahli spiritual. Kita tengok ya, yang paling terkemuka ada ahli fisika namanya Nikola Tesla. Sehingga Tesla ini sudah dijadikan sebagai satuan dasar untuk medan magnet. Jadi kalau di laboratorium mengukur medan magnet berapa kuat, maka dinyatakan dalam Tesla. Seperti berapa massa tubuh kita dinyatakan dalam kilogram. Berapa jauh kita berjalan dinyatakan dalam kilometer, itu namanya satuan. Jadi Tesla itu diabadikan sebagai nama satuan dari kuat medan magnet, itu Tesla. Nah, yang hebat dari Tesla itu beliau menyampaikan sebuah pandangan yang sangat universal dalam fisika kuantum yang menyatakan bahwa semesta ini tiada lain adalah energi, frekuensi, dan vibrasi. Dan ketika Nikola Tesla menyatakan semesta ini adalah energi, vibrasi, dan frekuensi, sekarang temuan-temuan dan penjelasan-penjelasan tentang berbagai rahasia semesta terungkap semuanya. Hal yang sederhana saja, misalnya seorang ibu merasa gelisah. Ternyata kegelisahan itu adalah indikasi bahwa anak kandungnya yang sedang berada di jauh sana mengalami sesuatu. Jadi apa yang dirasakan seorang anak bisa dirasakan seorang ibu. Karena anak dan ibu itu berada dalam satu medan energi. Anak punya frekuensi, ibu punya frekuensi. Anak punya vibrasi, ibu punya vibrasi. Karena yang namanya seorang anak, selnya secara materi berasal dari ibunya. Secara fisik itu, secara psikologis yang namanya anak itu pasti ya, segala akumulasi emosi pada anak bisa jadi akumulasi emosi pada seorang ibu. Ketika dipahami dalam konteks fisika kuantum dari sisi energi, frekuensi, dan vibrasi, hal sekecil itu yang dulu tidak terjelaskan sekarang menjadi terang benderang. Jadi Einstein menyatakan bahwa perdamaian itu bukan urusan kekuatan. Perdamaian itu bukan urusan kekerasan. Tapi perdamaian itu adalah urusan pengertian. Sederhana saja, ada seseorang yang berjanji kepada kita, pada saat dia pinjam sesuatu kepada kita, dia akan mengembalikan di hari H. Ternyata hari H dia tidak bisa mengembalikan. Ketika kita tidak punya pengertian tentang itu, pasti kita akan gelisah. Kita akan marah. Bahkan kita berfokus saja pada janji dia, kok dia tidak menepati janjinya, padahal dia janji hari H yang ditentukan oleh dia sendiri. Tetapi begitu menyelinap pengertian dari dalam diri kita,
jangan-jangan dia belum siap. Jangan-jangan dia belum punya. Jangan-jangan sebetulnya dia bukan tidak mau untuk mengembalikan, karena yang akan dikembalikannya belum ada. Ketika pengertian menyelinap, yang muncul di sini bukan kebencian, tapi cinta. Yang muncul di sini adalah kasih sayang. Ketika muncul kasih sayang, malah yang muncul berikutnya adalah doa. Doa yang dipanjatkan, semoga dia punya kemampuan untuk mengembalikan. Disitulah muncul yang namanya kedamaian. Karena kedamaian ini adalah soal pengertian. Kedamaian itu soal toleransi. Kedamaian itu soal kita memahami pihak lain, dan kita saat itu sedang sadar, dikendalikan oleh kesadaran kita sendiri. Jadi apa yang dikatakan Einstein ini saya rasakan, saya alami. Begitu kita menggunakan kekuatan untuk menekan pihak lain, tidak ada kedamaian. Begitu kita melakukan tindakan penindasan pada pihak lain, walaupun pihak lain itu tidak berdaya dengan tindakan dan penindasan kita, di situ yang muncul adalah kedamaian palsu. Dan kedamaian palsu itu lebih buruk dari penjajahan. Banyak yang tidak berdaya dalam sebuah komunitas, di komunitas kecil saja di rumah, karena begitu superiornya seorang bapak sebagai pemimpin rumah tangga, siapapun yang bicara di rumah itu selalu saja di-cut, tidak boleh berbicara apalagi protes. Dan semua dibungkam dengan kekuatannya. Kelihatan sepertinya damai, tetapi di situ telah terjadi penindasan, di situ telah terjadi perampasan kebebasan untuk berbicara, dan itu yang disebut dengan kedamaian palsu. Dan kedamaian palsu lebih buruk daripada penjajahan. Tidak ada kedamaian kalau tidak ada kebebasan. Tidak ada kedamaian kalau tidak ada keadilan. Karena di balik kata damai itu ada kebebasan sekaligus juga ada keadilan. Kalau kita melihat dari sisi bahasa, sisi etimologi, ternyata Islam itu dari kata aslamu. Aslamu itu arti yang sebenarnya adalah damai. Aslamu itu arti yang sebenarnya adalah damai. Dan di balik kedamaian itu ada yang menyelinap yang namanya kesejahteraan. Makanya setiap orang memulai pidato atau setiap orang yang bertemu dengan orang lain selalu mengucapkan kata damai. Assalamualaikum. Kesejahteraan, kedamaian bagi Anda. Waalaikumsalam. Dan semoga juga kedamaian, kesejahteraan juga bagi Anda. Itu kalau dipahami dengan kesadaran, kata-kata itu sebetulnya mengandung sebuah pesan spiritual yang sangat universal. Sayang sekali kata assalamualaikum malah sekedar menggantikan kata permisi. Sayang kata assalamualaikum tidak dipahami sebagai sebuah ungkapan toleran, ungkapan pengertian kepada pihak lain. Orang menagih utang pakai assalamualaikum, setelah itu marah-marah. Tidak ada assalamualaikum di situ. Yang ada adalah perampasan, yang ada penindasan. Dan dia tidak punya pemahaman dan pengertian pada pihak lain. Yang penting apa yang dia mau saat itu harus dia dapat. Salam macam apa yang semacam itu. Itu sebabnya yang beragama Islam, yang menjalankan sholat sehari semalam paling tidak 5 waktu, dan setiap kali selesai sholat kalian selalu menengok ke kanan dengan membacakan salam, kemudian itu menengok ke sebelah kiri mengucapkan salam. Apa maknanya? Kanan dan kiri itu adalah lambang, simbolisasi. Sebut saja kanan itu adalah simbolisasi apa yang disebut enak oleh kita. Sebut saja kiri itu adalah simbolisasi apa yang disebut tidak enak oleh kita. Katakanlah kanan itu adalah simbolisasi dari apa yang kita inginkan. Katakanlah kiri itu adalah simbolisasi dari yang tidak kita inginkan. Dan kita sudah berjanji damai terhadap yang kita inginkan dan damai terhadap yang tidak kita inginkan.
Jadi sebetulnya damai di situ adalah pengertian. Pengertian di situ bahwa yang kita inginkan itu bagus kalau itu terjadi, yang tidak diinginkan pun bagus kalau itu terjadi. Karena di balik yang kita inginkan, di balik yang tidak kita inginkan, di situ ada pesan semesta yang harus kita tangkap. Disitulah yang namanya kebenaran. Tapi kita lupa, saking rutinnya melaksanakan sholat, sehingga ketika mengucapkan salam ke sebelah kanan sambil nengok, salam ke sebelah kiri sambil nengok loh, sambil nengok. Artinya apa yang kamu ingin tengok, apa yang kamu tidak ingin juga tengok. Dan berilah pengertian pada kedua-duanya, maka Anda akan menemukan kedamaian. Jadi damai itu sebetulnya saat kita punya pengertian untuk bisa menerima yang kita ingin dan yang tidak kita ingin dengan cara yang sama. Jadi kedamaian tidak ada di luar, kedamaian ada di dalam. Karena pengertian tidak ada di luar, pengertian diciptakan oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu, ya, saya ingin menyampaikan satu ayat dulu, ya. Ini saya ambil dari Quran surat Al-Anfal ayat 61. Ayat ini sangat luar biasa kalau kita sadar membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lisalmi. Nah, di sini ada salam, ada Islam. Fajnah laha. Ya. Wa in janahu lisalmi fajnah laha. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, nah ini saya setuju dengan terjemahan Depag, di mana aslamu, Islam itu diterjemahkan sebagai damai. Wa in janahu, ya, lisalmi fajnah laha. Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kamu kepadanya. Jadi kalau ada seseorang yang condong pada perdamaian, maka kita harus condong kepada mereka yang condong kepada perdamaian. Ini contoh. Ada orang berdebat si A dengan si B. Si A dan si B ini sebetulnya kita tahu yang benar itu si A sebetulnya. Si B itu enggak benar. Tetapi untuk perdamaian kita tidak memihak pada si A, tidak memihak pada si B. Demi perdamaian. Ya kan? Kan ada cerita tuh. Ada cerita yang sangat inspiratif. Jadi seekor rusa, ya, berdebat, ya, dengan rusa lain. Pokoknya persisnya ceritanya seperti apa tidak penting, yang penting simbolisasinya. Nah, si rusa ini, si rusa A sebut saja, berdebat dengan rusa B soal warna rumput. Rusa yang A ini tahu kalau warna rumput itu sebetulnya hijau. Tapi rusa B ini, ya, berpendapat kalau warna rumput itu biru. Gitu. Lalu karena perdebatan tidak ada akhirnya, si A dengan si B itu datanglah kepada seekor singa. Sebut saja dia si raja hutan. Dan saat itu, ya, yang dihukum oleh singa itu adalah si A. Padahal si A itu benar menyatakan rumput warnanya hijau. Kok yang dihukum bukan si B yang menyatakan rumput warnanya biru? Kenapa begitu? Si A ini sudah tahu kalau rumput warnanya hijau. Terus kenapa mesti terganggu dengan si rusa B yang menyatakan rumput warna biru? Kalau orang sudah tahu itu benar, harusnya tidak terganggu lagi. Apapun kata orang tentang pendapatnya, dia sudah tahu kok warna rumput hijau. Tapi dia terganggu, ingin dapat pembenaran. Orang yang masih terganggu dan menyatakan dirinya benar dengan
pihak lain, sebenarnya dia tuh belum benar sepenuhnya, masih perlu pasukan lain untuk membenarkan dirinya. Itu sebabnya yang dihukum oleh singa itu si A. Kan si A protes, loh kenapa saya dihukum? Kan betul rumput warnanya hijau. Saya tidak menghukum pendapat soal hijau atau biru, tapi saya menghukum ketololan kamu. Harusnya kalau kamu sudah tahu rumput warna hijau, ya nggak usah melayani pendapat lain yang mengatakan rumput warna biru. Kok susah amat sih? Ini kan soal kebijaksanaan. Ya, demi perdamaian maka yang dihukum si A, karena yang tolol si A, melayani ketidaktololan si B. Jadi orang yang mengatakan dirinya sudah sadar, tetapi suka berdebat dengan yang tidak sadar, menurut saya yang disebut sadar itu dia pun belum sadar. Hanya mengklaim dirinya seakan-akan sudah sadar. Kalau sudah sadar harusnya tidak usah ya berdebat dengan yang tidak sadar. Yang lucu kan orang sadar minta dihormati sama orang yang tidak sadar. Makanya bulan Ramadan banyak sekali itu ya spanduk-spanduk yang ditulis hormati yang berpuasa. Kan harusnya spanduk itu bukan itu yang benar. Yang benar itu hormati yang tidak berpuasa. Loh kan yang puasa itu sudah sadar. Yang tidak puasa katanya tidak sadar. Masa yang tidak sadar harus mengajari yang sadar? Harusnya yang sadar ngajari yang tidak sadar. Jadi harusnya bulan puasa itu spanduknya yang benar itu hormati yang tidak berpuasa. Lah orang yang puasa minta dihormati. Sama seperti di masjid ada orang sedang sholat, ada tulisan juga di masjid, hormati yang sedang sholat. Lah kalau orang sholat minta dihormati yang tidak sholat, pertanyaannya yang sadar siapa? Yang sadar yang gak sholat. Oh yang sholat minta dihormati. Kalau orang sudah sholat dan sholatnya tingkatannya sudah khusyuk, gak peduli orang ngomong apa, ada suara apa, tidak mengganggu lagi. Nah Anda yang sholat menyalahkan orang lain ribut, Anda yang sholat menyalahkan orang lain yang bicara di luar Anda, sebetulnya Anda itu gak sholat, Anda sedang mendengarkan suara lain yang datang telinga Anda. Gak sholat, ngaku aja sholat. Kalau orang sudah tingkatannya khusus, sudah tahu siapa yang disembah, sudah ingat kepada yang disembahnya, gak terganggu orang ngomong apa, mobil mau lewat, sepeda motor gak peduli lagi. Terganggu itu artinya Anda belum beres. Orang yang sudah beres itu tidak pernah terganggu. Yang masih terganggu itu belum beres. Tapi kita suka menuduh pihak lain seakan-akan mengganggu. Sebetulnya tidak ada orang lain di luar kita yang bisa mengganggu kita kalau kita tidak mengizinkannya. Terganggu itu urusan kita dengan diri kita sendiri, bukan urusan kita dengan orang lain. Makanya jangan mimpi ya, jangan mimpi. Orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, orang belum selesai dengan dirinya sendiri, kemudian dia keluar ya berpidato tentang perdamaian, omong kosong. Kalau ingin mendamaikan dunia, sederhana kok, damaikan negara. Dan kalau ingin mendamaikan negara, sederhana, damaikan level kecil dari negara, namanya keluarga. Udah selesai. Lah bagaimana bisa damai negara ini? Bagaimana bisa damai dunia ini? Yang terjadi di setiap ruang dan waktu, di level kecil terjadi peperangan hebat. Apa perang itu sesungguhnya? Perang itu kan sebetulnya intimidasi. Perang itu memaksakan kehendak. Perang itu tidak bisa menerima orang lain berbeda. Perang itu tidak ada pengertian. Perang terjadi karena itu sebetulnya. Nah, kalau kalian belum mengerti perang itu apa, nanti saya tunjukkan dari kamus. Ini dulu. Jadi kalau ada orang yang condong pada perdamaian, ikutilah kita condong pada dia. Karena perdamaian adalah segalanya, bukan soal benar salah. Jadi singa tadi itu dengan bijaksana menghukum A, bukan menghukum B.
Karena tidak penting ya rumput hijau, rumput biru. Yang penting ada rumputnya kan? Iya, dan mereka bisa makan kok. Soal warna nggak penting. Yang penting rumputnya ada dan mereka bisa makan. Itu tidak esensial, bukan substansi yang harus diperdebatkan. Kan kita terbiasa begitu, suka memperdebatkan yang tidak esensial. Dari dulu sampai sekarang perdebatan tentang sholat selalu saja soal kunut dan tidak kunut. Gak esensial. Karena esensi sholat kan mengingat Allah. Nah yang gak kunut gak ingat Allah, yang kunut gak ingat Allah, berarti dia sudah keluar dari substansi sholat. Yang tangannya lurus waktu baca syahadat gak ingat Allah, yang tangannya diputer-puter gak ingat Allah. Itu kan masalahnya, dia sholat gak ingat Allah. Bukan soal telunjuknya lurus atau diputar-putar, itu tidak substansial. Dan kita sering terjebak berdebat pada hal-hal yang tidak pokok karena kita tidak mengerti. Oke, jadi itu ya. Ini dasarnya. Jadi kenapa saya bilang Islam itu aslamu itu artinya adalah damai. Jadi siapapun yang mengaku dirinya muslim berarti dia sudah damai dong. Damai dengan siapa? Paling tidak damai dengan dirinya sendiri. Saya kasih kabar ya, semua orang yang masih konflik dengan orang lain kan dia masih konflik dengan dirinya sendiri. Konflik dengan dirinya sendiri itu konfliknya masih di wilayah pikiran. Kalau konflik dengan orang lain sudah merambat ke wilayah kata-kata. Konflik dengan diri sendiri itu di sini, nggak ada suaranya, tapi konflik. Dan ketika konflik dengan diri sendiri masih terjadi, selanjutnya dia akan konflik pada orang lain. Konflik pada orang lain tidak mungkin di sini. Tidak mungkin konflik itu hening. Konflik itu pasti bersuara. Dan konflik dengan orang lain itu sudah keluar dari sini. Dan semua yang keluar dari sini berasal dari sini. Oke, pahami dulu ya, pahami dulu supaya mengerti. Nah, ada ayat lain, ini di Quran surat Al-Hujurat ya. Surat ke-49 ayat yang ke-9. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman, kemudian mereka itu ya berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Fa aslihu bainahuma. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaknya yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut. Gitu. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi ayat ini jelas menyatakan bahwa kedamaian itu tidak ada kalau tidak ada keadilan. Makanya saya di permulaan tadi bicara tentang kedamaian itu ya di dalamnya ada keadilan. Oke. Nah, ini dua dasar ini yang akan kita kembangkan di kajian kita hari ini. Nah, supaya jelas saya akan jelaskan dulu apa sih damai itu. Supaya ngerti. Ternyata damai itu tidak ada perang. Damai itu tidak ada kerusuhan. Damai itu aman. Damai itu tentram. Ini menurut kamus ya. Damai itu tenang. Damai itu menyatakan keadaan tidak bermusuhan, atau bahasa lainnya rukun. Banyak nih ya, persamaan katanya banyak. Ternyata damai itu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, rukun. Itu kemudian mewakili kata damai. Lah kenapa judulnya tadi damai adalah jeda di antara dua perang? Karena yang sesungguhnya terjadi perang, damai, perang, kan gitu. Baru di sini menyelinap lagi damai, perang. Menyelinap lagi damai, perang, kan gitu. Damai itu sebetulnya jeda di antara dua perang. Maksud saya masa perang terus.
Gak capek gitu. Maksud saya begitu, ya. Maka saya tiba-tiba menyelinap aja judul itu ke saya. Sebetulnya saya itu paling tidak nyaman kalau ceramah dikasih judul. Tapi ini tim IT ini selalu nanya, ya, besok judulnya apa? Lagi sibuk saya ditanya judul. Aduh, ya udah saya kemarin merenung sebentar, duduk karena kegiatan begitu padat dari hari Sabtu, Minggu. Sabtu ada BMQ, Minggu ada sholat khusyuk, lanjut banyak yang datang ke rumah minta itu minta ini. Senin kemudian saya ngajar full di kampus, ya, nyampe sore juga masih banyak tamu di rumah. Tanya judul, besok judulnya apa? Udah saya duduk aja merenung sebentar. Udahlah besok judulnya damai aja, biar saya juga damai dengan diri saya gitu. Ya tiba-tiba menyelinap di sini di otak saya itu, damai itu sebetulnya adalah jeda di antara dua perang. Ya muncullah judul itu. Kadang-kadang judul tuh suka begitu. Kalau saya minta judul, mikir judul tuh nggak dapat-dapat gitu. Kadang-kadang saya ditanya judul udah ke kamar mandi, duduk aja di kloset. Judulnya datang sendiri. Ini gambaran sebetulnya, gambaran, ya. Jadi kan kenyataan dalam hidup kita itu kan seperti itu, perang, damai, kan gitu aja, betul nggak? Nanti hitung loh, banyak mana. Jadi kalau hanya mencicipi kedamaian sesaat saja di antara dua perang itu, ya berarti kita memang lebih menyukai neraka daripada surga. Itu aja, ya. Kenapa sih selalu perang? Perang itu terjadi karena tidak ada pengertian antara dua pihak sebetulnya. Begitu ada pengertian, bahkan ketidakdamaian ketika diterima seutuhnya, kita pun akan berubah menjadi damai. Makanya saya berulang kali mengatakan di kajian-kajian saya, stop kalian mencari kedamaian, stop. Karena kedamaian itu tidak usah dicari. Kedamaian itu ada di dalam, ya. Ketika kita memiliki pengertian terhadap sesuatu, memiliki kelembutan, kedamaian datang. Bahkan ketidakdamaian sekalipun ketika diterima berubah menjadi kedamaian. Itu yang disebut dengan mindfulness. Makanya saya sering bertanya. Nih, pertanyaan saya munculkan sekarang. Apakah di ruangan ini saat ini ada yang sedang sedih? Ada? Sebenarnya saya nggak usah nanya karena saya tahu dari wajahnya. Ini cuma basa-basi aja, biar kelihatan ada tanya jawab. Siapapun yang sekarang di ruangan ini sedang sedih, kalian sedang hidup di masa lalu. Pikiranmu tidak ada di sini, tidak ada di sini. Pertanyaan saya yang kedua, apakah di ruangan ini sekarang ada yang sedang cemas, khawatir, takut? Ada? Gak usah dijawab karena saya tahu. Dan siapapun yang sedang takut, sekarang cemas, dapat dipastikan kalian gak ada di sini. Kalian sedang hidup di masa depan. Karena siapapun yang hadir di sini saat ini sekarang, sadar sedang bernapas, sadar sedang melihat, sadar sedang duduk, hadir sepenuhnya di sini saat ini, saya pastikan kalian damai. Semurah itu damai. Jadi damai itu sebetulnya hadir di sini saat ini sekarang itu damai. Dan kalau kita hadir di sini saat ini sekarang, masalah pun nggak ada. Apa yang dimasalahkan? Dan saya kasih tahu,
Waktu yang telah berlalu dengan waktu yang akan datang itu waktu psikologis, bukan waktu yang sebenarnya, waktu ciptaan pikiranmu sendiri. Karena waktu itu tidak ada sebetulnya, yang ada cuman saat ini. Makanya pertanyaan, kalau ingin damai pertanyaan sederhana. Ini ilmu tinggi sebetulnya. Kalau ingin damai, pertanyaannya sederhana. Sekarang saya sedang apa? Gitu aja. Coba aja. Ketika kalian sedang sedih, ketika kalian sedang cemas, tanya, sekarang saya sedang apa? Langsung damai. Yuk tanya sekarang. Sekarang saya sedang apa? Sedang duduk kan? Sehat kan? Bernapas kan? Bisa lihat kan? Bisa dengar kan? Bisa nulis kan? Coba pegang tangan. Terasa enggak? Itu saja, langsung damai kok. Itu namanya mindfulness. Mindfulness itu tidak usah selalu olah nafas. Kalau saya mengajarkan mindfulness, itu adalah latihan olah nafasnya. Itu latihan mindfulness yang pakai napas itu. Yang napas 4, 7, 9 itu tarik napas hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang hitungan 9. Itu latihan mindfulness. Latihan itu. Mindfulness yang sebenarnya adalah hadir di sini saat ini sekarang. Itu mindfulness yang sebenarnya. Itu aja kok. Oke, baik, kita teruskan dulu. Jadi damai itu apa? Tidak ada perang. Kalau saya tanya, apakah sekarang tidak ada perang? Secara fisik memang nggak ada perang. Kalian tidak sedang berperang dengan siapapun. Kalian sedang duduk di sini. Tapi perang antara pikiranmu dengan kesadaranmu sekarang sedang terjadi. Perang antara Pandawa dan Kurawa di dalam dirimu yang namanya perang Baratayuda sekarang mungkin sedang berkecamuk. Mungkin. Saya lebih sopan nih ngomong mungkin. Agak sopan nih. Sebetulnya pasti. Kan yang paling berbahaya itu adalah perang melawan diri kita sendiri. Itu yang paling berbahaya. Perang melawan pikiran kita sendiri itu masalahnya. Masalah paling besar dalam hidup adalah bukan masalah yang di luar, tapi masalah terbesar adalah masalah pikiran kita. Oke, lanjut dulu. Jadi damai itu apa? Tidak ada perang. Pernah damai. Ini yang lucu. Kalau kalian damai karena bosan perang. Lucu kan? Ya udah, ada jeda dulu. Makanya muncullah judul itu menyelinap di otak saya. Ternyata damai itu adalah jeda antara dua perang. Tapi setidak-tidaknya kalau merasakan jeda itu walaupun sebentar, kan lumayan, pengen lagi. Pengen damai atau pengen perang lagi? Lucu kalau pengen perang terus. Nanti kita bahas. Ini dari sisi etimologi dulu, ya. Rukun, tahu rukun? Rukun tahu? Jangan manggut-manggut. Kalau bilang nggak tahu gini aja, nggak apa-apa. Tahu rukun? Rukun itu selalu antara dua orang yang berbeda. Dan rukun itu tidak selalu terjadi dengan orang yang sama. Paham? Ulangi dulu, jangan manggut-manggut gini, sebari nggak ngerti. Rukun itu sebetulnya terjadi antara dua orang yang berbeda. Berbeda, tetapi dia saling pengertian. Itu namanya rukun.
Kalau sama, gak perlu rukun. Betul gak? Kenapa ada rukun tetangga? Namanya RT ini kalimat kata yang dipakai rukun. Karena kita dengan tetangga berbeda. Sarwa mah tidak akan perlu rukun, gak perlu. Kenapa ada rukun warga RW? Kata yang dia pakai rukun. Karena rukun itu selalu antara dua pihak yang berbeda. Jangan lupa ya, kita ini satu RT itu beda semua. Betul nggak? Jangan satu RT, satu rumah aja beda semua. Jadi maksud saya, ini kita sudah amnesia dengan itu. Kata rukun aja sudah lupa. Karena amnesia itu sudah menjadi penyakit yang luar biasa. Kan saya bilang kemarin, masih ingat ya kata-kata saya? Laki-laki itu berasal dari planet Mars. Seakan-akan. Perempuan itu berasal dari planet Venus seakan-akan. Kenapa digambarkan begitu oleh John Gray? Karena dia melihat secara fisiologi, secara psikologi, ini dua makhluk yang benar-benar berbeda. Kenapa John Gray bisa mengatakan itu berbeda? Risetnya 15 tahun. Kalian gak pernah riset apa-apa. Makanya penglihatannya jadi sumir. Padahal itu berbeda. Secara fisiologi itu tubuh, fisik. Secara psikologi beda. Digambarkan seperti itu. Jadi dulu itu makhluk Mars itu ya, cuman pakai teleskop aja, noong, lihat, oh di Venus, garelis, itu dulu. Loh kok di Venus ada makhluk yang berbeda dengan kami? Kita di sini pakai celana panjang, di sana pakai rok. Itu awalnya begitu. Nah karena noongnya keseringan, lalu penduduk Mars mulai bikin teknologi supaya bisa pergi ke planet Venus. Dibuatlah pesawat. Lalu penduduk Mars akhirnya mendarat di Venus. Saat penduduk Mars mendarat di Venus, apa yang terjadi? Di situ terjadi rukun. Rukun. Kenapa? Masing-masing pihak menyadari kalau mereka berbeda. Jadi penduduk Venus ya nanya dulu, apa kesenangan kalian di Mars? Makanan pun disiapkan sesuai dengan Mars. Penduduk Mars waktu mau pergi ke Venus nanya juga, oleh-oleh apa yang kalian inginkan dari kami? Jangan-jangan yang kami bawa salah. Saling tanya. Karena masing-masing masih sadar kalau mereka berbeda. Terjadilah perkawinan antara penduduk Mars dengan Venus. Seserahan terjadi dari Mars ke Venus. Waktu seserahan terjadi tidak ada perang. Setelah perkawinan pun tidak ada perang. Waktu di Venus. Karena masing-masing masih sadar kalau mereka berbeda. Ada pengertian. Ada kesediaan untuk menerima perbedaan itu. Nah, yang jadi masalah itu penduduk Mars dengan Venus setelah menikah, tinggal di Venus, ingin rekreasi ke bumi. Itu masalah. Ingin bulan madu di bumi. Lalu mereka pergi ke bumi. Begitu selesai bulan madu, pagi-pagi bangun, lupa kalau mereka berbeda. Didinya paseate mulai ini. Jadi sebetulnya berantem itu terjadi saat mereka amnesia, ketika mereka tidak sadar kalau mereka berbeda. Tadi dia di dunia para saya nanti di Venus mah dulu ente. Karena masing-masing pihak pasti menyadari kalau mereka berbeda. Nah sekarang nih kalau ingin damai, satu kuncinya sadari oleh kalian bahwa kalian berbeda. Eureun atuh. Eureun. Pasea wae.
Makanya ada kata-kata berdamai. Nah, berdamai. Berdamai itu berarti berbalik kembali atau berbaik kembali. Nih, perang, damai, perang. Damai, perang. Kan gitu? Itu siklus. Tapi memang dua-duanya perlu. Dan gak ada damai kalau gak ada perang mah. Gak ada perang juga kalau gak ada damai. Jadi sebetulnya bisa jadi damai itu dilahirkan oleh perang. Dan perang pun dilahirkan oleh damai. Jadi dua-duanya saling melahirkan. Siapa yang duluan saya juga gak tahu. Gak tahu, saya juga gak tahu. Jangan ditanya. Nah, makanya berdamai berarti berbaik kembali. Berdamai berarti berhenti bermusuhan. Berdamai berarti berunding untuk mendapatkan kesepakatan. Nah, masalahnya adalah kalian itu sulit bersepakat. Itu aja. Makanya panjang jadinya. Nah, ada yang namanya mendamaikan. Ini beda lagi. Kalau mendamaikan itu mengusahakan agar kedua pihak berbaik kembali. Nah, mendamaikan itu berarti perlu pihak yang ketiga. Ini yang disebut dengan juru damai. Kerjanya adalah mendamaikan. Itu sebabnya hati-hati mencari juru damai. Kalau pasangan suami istri, satu-satunya juru damai menurut John Gray yang bisa dipercaya cuma dua. Satu guru, dua orang tua. Itu aja. Orang tua udah meninggal. Selama saya masih ada, kalian datang ke rumah. Nanti kalau datang ke rumah, saya cuma menyadarkan amnesia kalian bahwa kalian berbeda. Itu aja. Nggak lama kok. Cuman saya sadarkan kalian berbeda. Itu aja. Insya Allah langsung ada pengertian. Itu aja sebetulnya. Sederhana. Nah, ada yang namanya perdamaian. Perdamaian berarti penghentian permusuhan. Jadi ada damai, ada berdamai, ada mendamaikan, ada yang namanya perdamaian. Ada lagi memperdamaikan. Nah, memperdamaikan berarti menjadikan berdamai atau mendamaikan, membuat berdamai. Ini kaya sekali bahasa kita itu, luar biasa. Makanya saya kupas supaya ngerti. Nah, ada lagi terdamaikan, berarti dapat didamaikan. Siapa yang terdamaikan? Yang dapat didamaikan. Kapan dapat didamaikan? Kalau ada kesepakatan. Gak maksud saya. Itu aja kok. Nah, ada lagi pendamai. Nah, ini berarti juru damai. Ada lagi kedamaian. Nah, kedamaian berarti keadaan damai. Mau kedamaian? Nah, yang dicari oleh kita adalah kedamaian. Semua kata dasarnya damai. Betul nggak? Bisa berdamai, bisa mendamaikan, bisa perdamaian, bisa memperdamaikan, bisa terdamaikan, bisa juga pendamai dan kedamaian. Nah, yang mau kita cari adalah keadaan damai. Itu adalah hasil akhirnya. Itu damai. Nah, sekarang kita bahas dulu perang itu apa? Supaya ngerti. Jadi perang itu adalah sebuah aksi fisik atau non fisik. Nah, kalian harus paham, perang itu tidak selalu fisik. Bisa juga non fisik. Itu yang non fisik berarti namanya perang dingin. Lucu ya, serumah bahkan sekasur tepatannya bisa begitu ya. Lucu kalau bagi saya. Saimah, sakasur bahkan, ngobrol-ngobrol acan gitu, patonggong-tonggong, aduh. Jadi ini perang sebetulnya, ini perang dingin namanya itu. Dan perang dingin itu berbahaya. Perang dingin insya Allah dua-duanya rusak. Makanya perang itu adalah sebuah aksi fisik atau non fisik. Ya, awas ya.
Jangan perang itu ditafsirkan. Yang saya khawatirkan itu sebetulnya perang yang non fisik. Teka tingali. Betul nggak? Nah, pasti antara dua kelompok atau dua manusia yang masing-masing melakukan sebuah dominasi yang dipertentangkan. Pasti kalau perang itu ada dominasi. Yang ingin berkuasa pada yang ini, ingin berkuasa pada yang ini. Dua-duanya ingin saling berkuasa. Ketika dua-duanya saling ingin berkuasa, di situ perang terjadi. Mungelehan. Ngerti perang sekarang? Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Nah, di era modern ini ya, perang itu lebih mengarah pada superioritas. Ya, ada negara yang merasa dirinya superior. Ada negara yang inferior. Yang superior menindas pada yang inferior. Itu urusan itu nggak saya bahas di sini. Karena saya tidak mau bicara itu. Itu mau urusan para panggedelah di negeri ini. Kita bicara yang ada hubungannya dengan diri kita aja. Apakah dalam diri kita ada superioritas? Pertanyaannya. Mungkin ada. Siapa? Pikiran terlalu superior, kesadaran inferior. Maka kesadaran akan terus dijajah oleh yang namanya pikiran. Ketika itu terjadi, konflik dalam diri tidak bisa dihindari lagi. Jadi perang antara Sri Rama dengan Rahwana kan sebetulnya memperebutkan kesadaran, memperebutkan Dewi Sinta. Dewi, dewa itu memperebutkan kesadaran sebetulnya. Karena ada kesadaran yang hilang. Karena kesadarannya Rama hilang, dicuri oleh Rahwana. Di situ kan muncul Hanuman, sang guru sejati, ya toh, sebagai juru damai yang akan mengembalikan kesadaran kepada Sri Rama. Kan ceritanya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi pertentangan itu terjadi karena masing-masing pihak merasa sebagai superior. Nah, itu yang selama ini disebut diri palsu kita, yang disebut dengan ego. Makanya belajar spiritual itu sebetulnya adalah bukan mematikan ego, tetapi mengendalikan ego. Nah, sekarang kita bahas dulu kenapa terjadi perang. Yuk kita bahas. Jadi ternyata perang itu merupakan turunan sifat dasar manusia yang dari dulu sampai sekarang tetap, di mana manusia senang mendominasi. Ya. Di mana manusia senang bersaing. Nah, ketika dia itu ingin mendominasi, dia menganggap orang lain sebagai kompetitor, orang lain itu sebagai musuh, dan orang lain sebagai pesaing. Apa yang terjadi? Dia ingin memperkuat eksistensi dirinya dengan cara menundukkan pihak lain. Betul? Kan sebetulnya perang yang terjadi itu adalah si pihak yang ingin eksistensi dirinya diakui, ingin mendominasi pihak lain dengan cara menundukkan pihak lain. Nah, kenapa? Karena pihak lain dianggap sebagai musuh. Itu salahnya. Nah, sekarang muncullah pengertian dalam diri kita, ternyata semua hal yang disebut dengan antagonis atau yang disebut lawan oleh kita selama ini diubah dari kata lawan menjadi mitra. Diubah dari kata musuh menjadi seseorang yang akan menguatkan kita. Di situ pengertian muncul, perang tidak terjadi. Nih contoh. Saya lebih gampang mencontohkan pasangan. Ya. Ketika pasangan itu berbeda dengan kita, ketika pasangan itu tidak mengikuti apa yang kita mau, kan kita menganggapnya dia itu adalah musuh selama ini.
Nah, pengertiannya diubah dari kata musuh menjadi mitra. Ternyata pasangan saya dihadirkan ke semesta untuk meningkatkan kedewasaan saya. Begitu kita lihatnya sebagai mitra, bahkan dari kata musuh berubah menjadi guru. Ini ada pengalaman yang dahsyat kemarin waktu saya coaching di kesehatan holistik. Ada seorang ibu umurnya 69 tahun. Saya tanya, penyakitnya apa? Saya stroke. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Nah, itu yang membuat saya marah sama Tuhan. Wow, langsung intonasi naik. Nah, itu yang membuat saya marah sama Tuhan. Itu kalimat pertama yang muncul ke saya. Kalimat yang kedua, saya sudah makan sehat. Saya vegetarian, saya tidak makan minyak, saya tidak makan daging, tetapi Tuhan kasih saya stroke. Nah, dua kalimat itu membuat saya terperanjat. Satu, saya marah sama Tuhan. Yang kedua, saya stroke dikasih Tuhan. Gimana saya menyadarkan orang semacam ini? Dia mau berobat kemanapun gak akan sembuh. Karena dia memposisikan Tuhan sebagai pemberi penyakit, tidak menjadikan Tuhan sebagai healer, tidak menjadikan Tuhan sebagai penyembuh. Karena ketika sudut pandangnya belum diubah, berobat kemanapun gak akan sembuh. Saya cari akal gimana menjelaskannya. Lalu saya ingat manusia itu punya 5 tubuh. 1 tubuh spirit, 2 tubuh intuisi, 3 tubuh mental, 4 tubuh energi, dan yang kelima adalah tubuh fisik. Saya bilang, kalau Anda sudah makan sehat, yes, tapi Anda baru ngurus 1/5 dari tubuh Anda, yaitu tubuh fisik Anda. Dan riset menyatakan stroke, cancer, dan segala macam penyakit, penyebab utamanya adalah 50% spiritual, 25% mental, 15% hubungan sosial. Saya tanya lagi kepada beliau, bagaimana dengan spiritual Anda? Apakah Anda sudah tahu siapa diri Anda? Mulai saya tanya. Itu cara saya menterapi. Apakah sudah tahu Tuhan Anda? Apakah Anda sudah kenal siapa diri Anda yang sebenarnya? Terus saya hajar aspek spiritualnya. Ternyata angkat tangan. Di dimensi itu saya tidak tahu. Apakah Anda sudah bisa mengendalikan pikiran Anda dari masa lalu dan masa depan? Apakah Anda sudah bisa hadir di sini saat ini sekarang? Apakah Anda sudah damai? Terus saya hajar situ. Ternyata mulai angkat tangan. Saya tidak memiliki dimensi itu. Jadi pantas kalau sekarang stroke. Akhirnya saya tanya terakhir, siapa penyebab stroke Anda? Saya sendiri. Nah, setelah mengatakan saya sendiri, baru saya munculkan beberapa ayat dalam kitab suci. Saya baca di dalam kitab sucinya beliau, karena beliau agamanya Nasrani, ya. Di situ dikatakan Tuhan adalah seorang penyembuh. Tuhan adalah healer. Dalam bahasa Quran, fa iza maridtu fahuwa yasfin. Dan ketika kamu sakit, aku penyembuhnya. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Tuhan pencipta penyakit. Yang ada Tuhan adalah penyembuh. Saat itu kemudian saya bimbing doa. Saya bimbing doa. Yuk kita doa sekarang. Saya bimbing doa. Tuhan, aku datang kepadamu dan aku minta maaf karena selama ini aku salah menempatkan Engkau dalam pikiranku. Maaf jika aku menyangka kalau penyakit ini datang darimu. Padahal Engkau adalah kasih. Engkau adalah sumber kasih bagi diriku. Tidak mungkin seorang kasih menyampaikan dan merampas kesenangan dari diriku. Terus saya bimbing sampai nangis. Dan setelah itu wajah beliau berubah cerah dan tangannya menjadi sangat ringan. Tuhan mau diposisikan apa oleh kita? Terserah kita. Tuhan mau dijadikan bapak, dia akan jadi bapak. Tuhan dijadikan ibu, dia akan jadi ibu. Tuhan dijadikan kekasih, dia akan menjadi kekasih kita.
Tuhan tergantung sangkaan kita. Oke, ngerti pengertian perang? Jadi perang itu selalu ada dominasi. Perang itu selalu ada persaingan. Perang itu akibat dari kita memandang orang lain sebagai musuh. Ada perang orang tua dengan anak? Kenapa bisa terjadi perang? Karena tidak ada pengertian. Orang tua menganggap anak itu adalah sebagai makhluk lemah yang pantas untuk dieksploitasi oleh dirinya. Dan orang tua tidak pernah membuka demokratisasi buat anak. Urusan pendidikan diatur orang tua. Urusan pekerjaan atur orang tua. Urusan jodoh orang tua juga yang ngatur. 3 besar itu orang tua ikut campur. Bahkan saat anak menggunakan sepatu terbalik, orang tua langsung turun tangan. Bukan begitu pakai sepatu. Begini caranya. Anak kita sudah kehilangan kesempatan menggunakan sepatu terbalik karena dirampas oleh kita waktunya. Padahal biarkan dia pernah menggunakan kaos kaki terbalik, biarkan dia pernah menggunakan baju terbalik, biarkan dia pernah mengalami itu. Dan dia akan merasakan pakai sandal terbalik itu jatuh. Dan biarkan dia jatuh sementara waktu karena dia salah menggunakan sandalnya. Karena kebaikan selalu dilahirkan dari keburukan. Bagaimana anak kita bisa menjadi dirinya sendiri kalau semua hal selalu saja dirampas kesempatannya oleh kita? Ketika anak tidak bisa menjawab pertanyaan, bukan dibimbing supaya dia bisa menjawab oleh dirinya sendiri, discovery learning, tidak. Bahkan dikasih jawaban oleh orang tuanya. Bahkan ada sekarang guru di sekolah ngasih ujian, ya, sebut saja kisi-kisi. Ternyata begitu saya baca, itu jawaban ujiannya diberikan pada anaknya. Sekolah macam apa yang semacam itu? Bahkan orang tua tidak sadar bangga ketika anaknya dikasih kunci jawaban. Bahkan rela bayar sama gurunya untuk mendapatkan kunci jawaban bagi anaknya. Orang tua macam apa yang semacam itu? Semua dirampas demi cinta kasih kepada anak. Cinta kasih yang tolol menurut saya. Cinta kasih yang dungu, cinta kasih yang dangkal. Padahal itu adalah racun yang akan menjerumuskan anak kita sendiri menjadi tidak menjadi dirinya sendiri. Yuk kita sadari, ada nggak perang orang tua dengan anak? Ada? Ada nggak perang antara anak dengan anak? Ada. Ada nggak perang antara suami dengan istri? Ganti intinya. Kenapa itu semua terjadi? Nih, ada yang ingin mendominasi dan menganggap pasangannya adalah saingannya, dan dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya, dan dia harus menundukkan pihak lain agar pihak lain tunduk pada dirinya. Dan dia merasa puas ketika pihak lain itu sudah tunduk pada dirinya. Padahal sebetulnya ketika dia superior dan kemudian yang lain inferior, yang terjadi apa? Dia sudah menindas orang lain. Nanti hasil akhirnya apa? Tiba-tiba istrinya cancer. Ngerti maksud saya? Begitu itu terjadi, dia tidak mau cuci tangan. Padahal itu adalah sebab dari dia, akibat yang diakibatkan oleh dia. Begitu itu terjadi, dianggap sepele. Padahal itu sebetulnya apa? Ketika kebebasannya dirampas, dia tertekan terus-menerus. Saat tertekan, stres. Saat stres, seluruh sel dalam tubuhnya berubah. Sistem kelistrikan tubuh, sistem kimia tubuh berubah. Apa yang terjadi? Mitokondria dari selnya rusak. Nah, ketika mitokondria rusak, kemudian dia juga tidak bisa mengendalikan. Akibatnya stres berlebihan, lari ke makanan, makan nasi berlebihan, mau tidur aja masih makan. Apa yang terjadi? Gula dalam tubuh banyak. Dan ketika gula dalam tubuh banyak, sel-sel kanker tumbuh dengan cepat. Karena apa? Karena ada fruktosa yang disediakan oleh tubuh, oleh kita. Kan ada ya, mohon maaf. Akibat stres larinya ke makan. Ada kan? Itu. Kompensasi. Betul? Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa. Apa itu apa-apa? Gak apa-apa. Nanti juga udah badannya gede kan kerasa berat. Ya apa? Gak usah dipikirkan. Jadi perang itu selalu menimbulkan kesedihan. Perang itu menimbulkan kemiskinan. Dan itu akan berkepanjangan. Yuk kita sekarang boleh perang tetapi singkat saja. Damainya panjang.
Nah boleh perang lagi, nggak apa-apa, sekali-kali. Tetapi damainya panjang lagi. Sebetulnya tugas kita ini bukan menghindari perang, tetapi mempersingkat perang agar damainya panjang. Gak apa-apa perang, ya 1 jam 2 jam tapi damainya 10 tahun, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya izinkan perang macam begitu. Boleh. 1 jam 2 jam perang karena ada kejadian yang luar biasa, tapi 10 tahun damai, gak apa-apa. Saya bolehkan. Ini yang luar biasa, perang 10 tahun damainya 2 jam. Yuk. Jadi penyebab perang itu sebetulnya kalau dikumpulkan ada 4 prinsip besar kalau menurut saya. Ada 4 hal penyebab perang. 1, perbedaan prinsip. Nah perbedaan prinsip boleh nggak? Boleh kalau masing-masing pihak bisa menerima perbedaan. Nah jadi masalah itu sudah ada perbedaan prinsip, masing-masing tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan. Perang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, keinginan memperluas kekuasaan. Ini yang laki-laki ingin paling kuasa, yang perempuan pun sama ingin paling kuasa, ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Apa yang terjadi? Yang terjadi perang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada perbedaan kepentingan. Ya, dan yang keempat, kalau di dalam diri sudah ada keinginan untuk merampas. Itu. Nah, sekarang kita coba satu persatu kita urai ya. Baik. Baik. Tidak pernah ada perang yang baik. Dan tidak pernah ada perdamaian yang buruk. Ulangi, tidak pernah ada perang yang baik. Semua perang itu pasti adanya menimbulkan kesedihan berkepanjangan. Perang antara pasangan dalam kehidupan rumah tangga itu menyakitkan bukan hanya dia saja, menyakitkan anak, menyakitkan orang tua, menyakitkan pihak lain, banyak yang tersakiti dan itu bisa panjang. Betul? Ulangi, tidak pernah ada perang yang baik dan tidak pernah ada perdamaian yang buruk. Pilih mana? Pasti kalau di sini pintar milihnya. Dalam hidup mulai bingung. Karena apa? Ya itu, kembali lagi. Ada superioritas, ada keinginan mendominasi, tidak mau mengalah. Mengalah itu dianggap gengsi. Mengalah itu dianggap harga diri terinjak-injak, begitu? Apalagi punya kebiasaan, oh ini soal pencemaran nama baik. Duh. Orang yang suka mempermasalahkan pencemaran nama baik sampai ke tingkat hukum itu, menurut saya orang yang gak masuk akal. Padahal tercemar atau tidak tercemar nama baik dia bukan orang lain yang mencemarkan, dia izinkan atau tidak oleh dia. Kalau tidak diizinkan tidak tercemar. Kan sebetulnya pencemaran nama baik itu bukan urusan orang, urusan Anda dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak merasa tercemar dan Anda tidak mengizinkan tercemari, ya Anda tidak apa-apa. Ngerti maksud saya? Saya sering diperlakukan begitu, ya biasa aja. Saya katanya menyebarkan ajaran sesat, ya biasa aja. Apalagi disesatkan sama orang sesat, ya biasa aja. Apalagi dibilang sesat oleh orang-orang yang tidak mendalami ilmu yang saya dalami, ya biasa aja. Apalagi dibilang sesat oleh orang yang belajar pun enggak, ya biasa aja. Ya biasa aja. Saya sekarang biasa kok. Kenapa jadi riweuh? Betul enggak? Iya. Nah saya jadi gak bisa tidur karena digitukan orang. Lah salah Anda, kenapa dimasukkan ke dalam diri Anda? Kan tidak dimasukkan juga enggak apa-apa. Apa saya tangkepin semua orang yang bilang saya sesat?
repot, buang-buang umur, buang-buang energi, buang duit lagi. Apalagi kalau pakai jasa hukum, kan tambah banyak yang harus keluar, kan repot. Betul nggak? Udah. Kalau dicemarkan nama baik kita, udah doakan aja yang mencemarkan nama baik kita. Ya, semoga dia baik-baik saja, gitu aja kok. Karena kegelapan itu tidak pernah bisa dilawan dengan kegelapan. Kegelapan hanya bisa dilawan dengan cahaya. Paham maksud saya? Ya, ulangi ya. Tidak pernah ada perang yang baik. Ulangi. Oleh karena itu tidak ada pertengkaran yang baik. Tidak ada diam-diaman yang baik, nggak ada. Nggak ada. Itu tidak baik. Dan tidak ada perdamaian yang buruk. Ini kenapa saya ulang-ulang supaya ngerti. Sugan. Apapun yang bisa dilakukan perang, perdamaian bisa melakukannya lebih baik. Kalaupun kita bisa melakukan perang, tetap saja perdamaian lebih baik. Kenapa tidak memilih perdamaian daripada perang? Itu masalahnya. Terutama ketika kita berperang dengan diri kita sendiri. Di Quran itu ada kata-kata yang sangat indah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman itu kalbunya tentram hanya dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kalbumu menjadi tentram. Itu ayat keren sekali. Cuman menjadi nggak keren karena kita nggak pernah tanya. Saya ingin tentram kalbunya, gimana caranya? Kata Allah, kamu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Udah ambil tasbih, baca subhanallah 33, baca Allahu Akbar 33, baca alhamdulillah 33, baca la ilaha illallah sambil muter-muter kepala 100 kali. Loh, kok tidak tentram kalbunya? Karena kamu salah melaksanakan tugas. Tugasnya mengingat. Loh, malah kamu menyebut. Kan gitu? Nah, tetapi kemudian menyerang, ya. Saya kan sudah mengingat Allah. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah nyebut-nyebut Allah, menyebut, kamu nggak ingat. Kalau sudah ingat kepada Allah, pasti damai. Dan syarat sahnya ingat sama Allah, kan harus tahu Allah. Kamu kenali dulu Allah, baru kau bisa ingat sama Allah. Pasti damai kok kalbunya. Dan saya pastikan ya, orang yang selalu ingat kepada Allah, kan diberi gelarnya juga ulul albab. Ulu albab, pemilik kolbu, disebutnya ahlul bait. Luar biasa. Ahlul bait, ya tentu saja ahlul bait selalu diam di rumah Allah. Kalau diam di rumah Allah, gak keluar dari situ, damai. Yang gak damai itu yang sering keluar dari rumah Allah. Dan rumah Allah itu bukan di luar. Rumah Allah ada dalam dirimu. Makanya kalau ingin damai, kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Gitu aja kok. Coba, ada masalah, cari jalannya keluar. Banyak yang disalahkan. Perang semakin berkecamuk. Begitu ditarik ke dalam, selesai. Contoh ya. Nih, ada orang yang sedang berperang. Tarik ke dalam. Iya perang teh mau jadi, lamun teh saruana, kan gitu. Ah udah, saya tarik ke dalam aja, capek-capek. Dan mual mungkin pihak sana nyerang terus, kalau kitanya sudah diam, betul nggak? Dan nyerang soteh, da urang saruana. Makanya mencari jalan keluar, saruana. Nu iya keluar, silih salahkeun. Tapi kalau mencari jalan ke dalam, coba adem. Dan mengalah itu bukan berarti kalah ya. Mengalah itu terhormat kok. Gitu aja susah dalam hidup ya. Aduh, luar biasa. Lanjut. Oke. Jika kita menginginkan perdamaian, bekerjalah untuk keadilan. Ulangi. Jika ingin
Jika kita menginginkan perdamaian, kan ingin tadi, apa yang harus kita lakukan? Bekerjalah untuk keadilan. Tahu adil? Ayo lihat saya kalau belum tahu. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ukur orang dengan ukuran orang. Ukur suami kita dengan ukuran dia. Ukur istri kita dengan ukuran dia. Ukur anak kita dengan ukuran dia. Ukur semua orang dengan ukuran dirinya. Jangan ukur orang dengan ukuranmu. Kamu akan berperang. Itu namanya adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ukur orang dengan ukuran orang. Contoh, anak nakal, gak nurut sama orang tua. Ukur anak dari ukuran anak. Lihat diri kamu waktu segede gitu. Walwi baong ti budak. Betul gak? Iya. Orang tua mengeluh pada saya, anak saya sudah umur segitu belum sholat, gimana caranya? Jawaban saya sederhana, kamu juga dulu seusia dia gak sholat, kan pencerminan. Terus apa masalahnya? Betul gak? Iya. Pernah gak ngajarin sholat sama anak, sholat yang ada rasanya? Belum. Rekomah sholat, anak diajarin, belum pernah diajarin sholat yang ada rasanya. Dia tidak merasakan antara sholat dan tidak sholat. Atau meren weta sholat oke, datang ngerasakan. Tidak rindu pada sholat, gak pernah diajarin kok. Kita cuman menuntut supaya mereka sholat. Betul apa tidak? Adil gak gitu? Saya tanya, adil gak itu? Adil gak gitu? Sering gak menuntut orang lain seperti yang kita mau? Adil gak? Begitu kita tidak adil, ya kedamaian gak ada. Coba adil, damai. Ngerti maksud saya? Itu ngartos ente. Ini agak berat memang kuliah ini ya. Adil, damai. Maka saya jelaskan contoh-contoh supaya ngerti. Tempatkan orang lain di tempatnya. Jangan ditarik-tarik menurut ukuran kita, nggak adil. Coba kalian ngajarin anak, ngajarin matematika. Iya budak teh bisa wae. Padahal soalnya mudah teh cek maneh. Cek budak macan kaharti. Betul apa tidak? Muncullah kata-kata tidak adil. Apa? Gini aja kamu nggak tahu, gini aja kamu nggak bisa. Itu nggak adil. Karena kamu sedang menghajar anakmu dengan ukuranmu. Nggak adil. Timbul nggak pertentangan. Pasti eta budak keuleun ka orang tuana. So, betul apa tidak? Ini supaya ngerti apa yang dimaksud dengan keadilan. Makanya saya bilang tadi tidak ada kedamaian kalau tidak keadilan. Sok adil. Betul? Berlaku adil. Nah berlaku adil itu dua. Satu berlaku adil pada diri kita sendiri. Yang kedua berlaku adil pada orang lain. Kalau itu selalu ditegakkan, kebenaran akan tegakkan. Sudah saya sampaikan kemarin 5 dasar kebenaran. 1 pengetahuan, 2 cinta, 3 keadilan, 4 pengabdian, 5 kesabaran. Itu dasar kebenaran. Paham? Oke. Perlu contoh lagi enggak tentang keadilan? Sering enggak melakukan tidak adil? Sering sekali. Betul enggak? Iya. Dan begitu ketidakadilan itu tidak hadir, begitu keadilan tidak hadir, yang hadir adalah ketidakadilan, di situ akan terjadi perang. Lihat sekarang keributan di negara. Begitu negara, pemimpin tidak berlaku adil pada rakyatnya, begitu rakyat tidak diperlakukan tidak adil, jangan berharap negara kita damai. Ya.
Lalu yang berikutnya, ketenangan itu bukanlah kebebasan dari badai, tetapi kedamaian di tengah badai. Ulangi supaya ngerti. Apakah kita bisa meniadakan badai? Gak bisa. Apakah kita bisa menyetop perubahan? Gak bisa. Yang abadi semestanya adalah perubahan. Ayo lihat saya semuanya. Kita semua walaupun hidup sehat sesehat apapun tetap akan mengalami 3 hal. 1, tua. 2, sakit. 3, mati. Walaupun kita hidup sehat, yang 3 itu akan terjadi, soal waktu kok. Tua, sakit, mati. Saya makan sehat, tetap aja tua. Saya makan sehat, tetap aja bakal sakit. Tidak ada yang abadi. Maka sadari kalau perubahan itu tidak abadi. Oleh karena itu jangan melawan perubahan. Melawan perubahan itu perang. Itu keniscayaan, tidak bisa dilawan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita menerima kita saat kita tua. Bagaimana cara kita menerima kita saat kita sakit. Bagaimana cara kita menerima diri kita saat kita mati. Jadi yang penting dalam hidup bukan melawan itu, tetapi menerima itu. Paham maksud saya? Oke? Baik. Jadi sekali lagi, ketenangan bukanlah kebebasan dari badai. Dan badai akan ada aja. Dan datang silih berganti. Tetapi damai di tengah badai itu pilihan. Nih contoh. Saya pernah sakit ya. Sekali seumur hidup saya sakit sampai saya harus kehilangan ginjal saya 1. Dioperasi ya sakit. Diobrak-abrik perut saya sebelah kanan. Sakit. Operasinya dari sini sampai sini. Sakit. Tapi saya sudah punya ilmunya. Waktu dokter bilang, Anda harus istirahat di rumah sakit sebulan, Anda 3 bulan gak boleh kemana-mana. Saya tidak dengar kata-kata dokter. Dan saya udah punya ilmunya. Sakit itu alami. Tapi menderita karena sakit itu pilihan saya. Makanya saya gak mau ketika sakit kemudian dilawan. Saya izinkan sakit itu. Saya jadi penonton bagi sakit. Saya bilang pada diri saya bukan tubuh, saya bukan pikiran. Saya bukan tubuh, saya bukan pikiran. Saya jadi pengamat bagi diri saya. Saya amati saja sakit itu. Ngalengit dah. Begitu diamati itu sakit, hilang. Makanya 3 hari ya. Kateter saya copot sendiri. Ini copot. Suster masuk ke kamar, tos dicopotan sadayana. Karena saya laki-laki. Susternya semua perempuan, ragab. Cabutan we. Udah, dokter datang, bagus katanya. Begitu cek lab, bagus. 3 hari saya pulang. Jadi yang bilang 15 hari, yang dibilang 30 hari, bisa diubah kok keadaan itu. Oleh apa? Oleh pikiran kita, karena pikiran kita punya kekuatan yang dahsyat. Seminggu sepulang dari rumah sakit, saya pergi ke Samarinda. Dan saat itu saya masih ingat, Balikpapan Samarinda belum ada jalan tol. Itu 7 jam dari Balikpapan ke Samarinda. Dan di sana BMK, ada berapa puluh orang tuh saya nggak ingat waktu itu. Gak apa-apa. Ngerti maksud saya? Nah ini, sakit itu alami, tidak bisa ditolak. Tapi menderita karena sakit itu pilihan. Kan ada kata-kata orang tua kita, mun gering teh atuh tong dirarasakeun teuing. Tapi ilmunya nggak ada. Ngan kitu wungkul bahasana, mun gering teh tong dirarasakeun teuing. Cuman gitu. Sekarang saya kasih ilmunya, jadi pengamat. Saya bukan tubuh, saya bukan pikiran. Saya adalah diri sejati saya. Tidak pernah sakit, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Saya adalah sang abadi yang ada pada diri, seabadi ilahi. Coba tarik jadi pengamat. Itulah pentingnya meditasi. Kan meditasi juga kita menarik diri jadi pengamat. Saat kisruh pikiran kita tarik keluar kita jadi pengamat. Jangan larut dalam pikiran. Kita mengamati diri kita sendiri seperti nonton film. Lama kelamaan kok hanyut. Kemarin saya kasih 20 trik meditasi
ya di WA group. Tadi pagi saya dapat laporan dari Madura. Dia praktekkan setelah saya share itu. Ini kalau saya bacakan panjang sekali. Tapi dia hanya ingin share kepada saya mengalami manunggal, saya mengalami ahad, saya melebur sampai saya tidak sadar diri saya lagi. Panjang kalau saya bacakan. Itu kalau mempraktekkan begitu. Dan saya kalau men-share sesuatu itu saya praktekkan. Ya kalau kalian cuma baca aja nggak dipraktekkan, padahal cuma perlu 15 menit kok. 15 menit. Saya udah kasih 20 trik, baca dulu, praktekkan langsung. Dan dipraktekkan tiap hari. Dia share tadi pagi, ya. Dari Madura tuh. Semoga dia dengar nanti YouTube ini. Saya upload nanti dia dengar. Ya. Itu keren. Ulangi lagi. Kita tidak pernah bisa meniadakan badai. Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan perahu kita supaya tidak karam. Betul? Betul? Ya. Kita ada badai, kita punya perahu kita pakai layar. Kita tidak bisa melawan badai. Yang bisa kita lakukan hanya mengarahkan supaya apa? Supaya layar perahu kita tidak melawan badai. Betul? Itu. Jangan berusaha menutup mulut orang. Pertama bau, yang kedua dibawa ku manehna, sungutna. Yang paling bisa dilakukan adalah menutup telinga kita. Nutup telinga mah teu bau. Itu aja kok, sederhana. Saya ngomong berkali-kali tapi kadang-kadang teu ngalarti wae. Kumaha ieu teh atuh. Ayo lihat selanjutnya. Walau kita berada dalam posisi benar, tidak ada salahnya untuk mengalah demi perdamaian. Ulangi. Nah ini agak berat nih, ya, karena merasa diri benar. Nggak mau mengalah. Kalau yang merasa diri benar gak mau mengalah, jelas dia tidak benar. Karena ciri orang benar itu mengalah. Ngerti maksud saya? Ya. Walau kita berada dalam posisi benar, tidak ada salahnya untuk mengalah demi perdamaian. Jadi perdamaian itu bukan soal benar salah, bukan. Perdamaian itu masalah pengertian kok. Nah ini, mohon maaf ya, ingin damai tapi ingin menang. Ingin damai tapi ingin dibenarkan. Dan puas ketika dibenarkan, ya. Puas ketika orang lain tertindas karena kita merasa diri paling, tuh kan cek urang oge. Tambah pipa sehaeun. Makanya kalau ada 2 orang datang ke rumah saya, ya, cara saya menangani masalahnya berbeda, ya, berbeda. Dengan kebijaksanaan. Saya tidak pernah mengiyakan si A, menegasikan si B, tidak pernah. Enggak pernah begitu. Ya, insya Allah kalau datang sama saya damai. Karena apa? Jalan menuju perdamaian cuma satu, damai. Tidak ada jalan lain untuk menuju perdamaian kecuali damai. Ini saya kemarin tuh bicara dengan Ibu Dida di rumah. Bagaimana cara beliau mengatasi semua konflik. Tidak pernah pakai hukum, tidak pernah pakai aparat, dengan cara damai. Karena tidak ada jalan untuk menuju perdamaian kecuali damai. Sama, tidak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali kebahagiaan itu sendiri. Paham? Gak ada jalan lain. Oke. Kita tidak bisa mendapatkan kedamaian di dunia ini, di dunia luar maksud saya, sampai kita berdamai dengan diri kita sendiri. Makanya saya sering mengatakan, begitu kita menemukan tempat suci di dalam, semua yang di luar suci. Begitu kita menemukan kedamaian di dalam, yang di luar juga damai. Dan semua ketidakdamaian yang di luar itu gara-gara kita belum damai dengan diri kita sendiri. Jadi masih mau cari jalan keluar? Stop, cari jalan ke dalam. Ya, menghormati hak-hak orang lain berarti perdamaian. Disinilah sebetulnya. Kenapa terjadi kericuhan? Kenapa tidak terjadi perang? Satu penyebabnya, karena kita tidak mau menghargai hak orang lain.
Betul? Coba. Kenapa orang lain marah? Karena haknya dirampas oleh kita. Kenapa orang lain benci sama kita? Karena haknya direndahkan oleh kita. Kalau kita selalu menghargai hak orang lain, ini kunci-kunci. Mohon maaf. Kadang-kadang kita menebarkan kebencian atas nama agama dan Tuhan. Itu sudah melanggar hak. Yang terjadi ya kericuhan. Munculnya apa? Ya munculnya penistaan agama. Betul nggak? Pasti ada urusan dengan aspek hukum. Betul nggak? Balik itu ada hak orang yang dilanggar. Pasti kita berurusan dengan aspek hukum. Contoh, mohon maaf. Kita punya hak nggak mendirikan tempat ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita? Punya hak? Punya. Ada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, punya hak nggak dia bikin tempat ibadah dimanapun? Punya hak? Punya hak. Ada orang dengan kebodohannya yang boleh membuat tempat ibadah hanya yang keyakinan dia saja, yang keyakinan orang lain nggak boleh. Dia melanggar hak orang. Itu sudah menimbulkan peperangan itu. Betul nggak? Ada hak orang lain yang dirampas. Lucu ya? Nah, memang kelucuan ini di mana-mana ada. Ya. Baik. Perdamaian tidak menuntut pembenaran. Hanya kesetaraan penghargaan atas berbagai kebenaran. Yuk, kita sadari kalimat itu. Selama ini kericuhan yang terjadi di tempat kita saat kita berperang karena kita menuntut pembenaran. Benar? Tahu pembenaran? Hayang dibenarkan wae. Siapa mah? Coba munculkan kesetaraan penghargaan. Kesetaraan penghargaan. Kalau kita memunculkan kesetaraan penghargaan, tidak menuntut pembenaran, di situ ada kedamaian. Da batur gah yang dihargaan. Betul? Ada orang bijak yang mengatakan perdamaian itu murah. Mulailah dari sebuah senyuman. Coba ya, kerpas saya senyum. Nah, belajar senyum kayak gini tuh gak perlu latihan. Kalian perlu latihan belajar senyum kerpas saya. Coba, lagi pas saya senyum. Nah, lihat saya, gimana caranya supaya pas saya senyum? Senyum itu akan muncul dari pengertian. Begitu kita, nu kieu wae jadi masalah. Begitu sadar ada pengertian, langsung senyum, piraku nu sabeula amak wae. Betul nggak? Ya, jadi nanti kalau ada yang, kalau kalian lagi cekcok apa, ingat saya, senyum. Hambatan menuju perdamaian itu akarnya di mana? Akarnya adalah keserakahan. Hambatan menuju perdamaian itu akarnya adalah keserakahan. Terutama keserakahan terhadap apa yang kita ingin. Kan kita tuh ingin ya, ingin orang lain semua baik sama saya, ingin semua orang lain hormat sama saya, ingin semua orang lain memuji-muji saya. Taeta itu bibit ketidakdamaian. Makanya mereka-mereka yang tidak damai itu karena loba teuing hayang batur jiga manehna. Itu keserakahan. Itu motivasi dasar keserakahan adalah penghancur kedamaian. Gimana caranya? Jangan pengen orang sekarang mah. Pengen diri kita aja seperti apa. Jangan pengen orang. Jangan pengen orang menghargai saya. Sudah, saya pengen saya menghargai orang. Itu aja. Kajero,
ka jero. Tong keluar bae. Karena saya pastikan siapapun yang bebas dari kebencian pasti akan menemukan kedamaian. Karena apa? Kebencian itu sederhana, karena ketiadaan cinta. Poek itu sederhana karena ketiadaan cahaya. Itulah pentingnya kita menghadirkan cahaya, cahaya kesadaran terutama, sing sadar. Karena kalau kita sadar, tidak mungkin kita terjerembab terlalu dalam. Gak mungkin. Karena persoalan apapun bisa dibicarakan. Perbedaan itu wajar. Selama tidak saling menyakiti, perdamaian bisa diwujudkan. Kan sebetulnya yang terjadi itu ketika ada perbedaan, memaksakan perbedaan kan ujungnya saling menyakiti. Padahal perbedaan itu wajar. Wajar, mau diantep mah. Perbedaan itu wajar, antepkeun. Dan memang itu berbeda. Nah, ketika perbedaan diganggu di situ. Jadi saling menyakiti itu di situ sebetulnya. Antepkeun. Perempuan itu perlu bicara 23.000 kata. Antepkeun, antep. Cenah ngocoblak. Begitu di stop tersakiti. Itu aja sebetulnya. Mau diantepkeun mah antep we. Dan kayak capek. Karena memang perempuan itu secara fisiologi harus berbicara 23.000 kata sehari. Ya, pengumuman ya nih buat sebelah sini supaya ngalarti. Tanu sebelah dia teh perlu bicara 23.000 kata sehari. Maraneh mah 7.000 ge cukup. Gitu. Keun we ngacapruk oge. Karena apa? Bagi yang sebelah sini nih, masyarakat Venus, ngacapruk saja sudah dianggap solusi. Ngomong terus, itu solusi bagi mereka. Jangan ditawari solusi, jangan. Keun we, antepkeun. Gampang deh sebenarnya, tinggal antepkeun, tong di stop. Di stop mah nyeri. Keur belah dieu mah. Jadi tidak ada perdamaian. Ya. Hal itu disebabkan kita telah lupa bahwa kita saling membutuhkan. Nih ya. Ketika kita lupa bahwa kita saling membutuhkan, di situ yang akan terjadi saling menyakiti. Kalau kita sadar saling membutuhkan, saling melengkapi, coba. Tidak ada itu. Makanya 1 menit kesabaran dapat menghasilkan 10 tahun perdamaian. Kan tadi udah saya bilang, boleh perang? Boleh. Sebentar, sejam 2 jam, tapi damainya 10 tahun. Perang lagi nggak apa-apa, 10 tahun lagi. 1 miliar kurangi 100 perak berapa? Berapa? Ya 1 miliar. Teka rasa. Nggak usah pakai matematika pusing-pusing, pakai kalkulator segala. Lieureun kalkulator ge 1 miliar dikurangi 100 perak, ya teka rasa. Tetap 1 miliar. Betul nggak? Jadi kalau 1 tahun 1 jam perang 10 tahun, teka rasa perangnya. Asal lebih lama damainya. Para sahabat, kedamaian itu sudah terbukti menyehatkan. Kedamaian sudah terbukti menyembuhkan. Buat apa kita perang terus? Ya, hati-hati ya. Perang yang saya maksud bukan perang fisik. Yang paling berbahaya adalah perang kita dengan diri kita sendiri. Perang antara pikiran dengan kesadaran kita. Perang antara Kurawa dan Pandawa. Perang Baratayuda dalam diri kita. Situ ya. Jadi 1 menit sabar aja, 10 tahun damai. Itu hebatnya kesabaran ya. Oke. Perdamaian itu bukan tanpa konflik.
Tetapi perdamaian itu kemampuan menangani konflik dengan cara yang damai. Jadi konflik itu tidak bisa dihindari, mungkin akan ada. Tetapi cara menangani konflik dengan yang cara damai, di situ perdamaian ada. Karena perdamaian bukan tanpa konflik. Perdamaian bukanlah kesatuan dalam kesamaan, namun kesatuan dalam keberagaman. Makanya saya bilang tadi, damai itu rukun. Rukun itu tidak mungkin dengan yang sama. Rukun mah pasti dengan yang berbeda. Perempuan dengan perempuan bersama, aduh meniru rukun, gak pernah bilang. Tapi kalau berbeda bersama, rukun. Ngerti maksud saya? Jadi jangan berpikir rukun itu sama. Rukun itu bisa saling berdampingan, saling melengkapi walaupun berbeda. Sok sing emut, rukun tetangga, rukun warga. Karena selama ini nggak pernah disadari kata-kata itu, ya. Cuman taunya tuh Pak RT, kematian, Pak RT sampah. Nanti sadari, ya, kalau RT itu rukun tetangga. Artinya apa? Dia itu hanya sebagai fasilitator supaya kita rukun dengan tetangga karena kita beda dengan mereka, gitu. Jadi lamun RT ngajak pas saya eureunkeun jadi RT. Perdamaian itu tidak memiliki batasan. Saya sering mengatakan kalau kita bilang sabar itu ada batasnya, itu enggak sabar. Sedangkan kunci perdamaian adalah kesabaran. Perdamaian erat kaitannya dengan saling toleran, mendengarkan, memahami, serta mengurangi perdebatan yang tidak perlu. Makanya pantas ya kalau di Quran ada kata-kata hidayah itu hanya milik orang yang mendengarkan. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah. Siapa yang mau mendengar maka itu sudah hidayah. Belum apa-apa, baru mau mendengar saja itu sudah hidayah. Betul? Ayo, berapa lubang telinga kita? Berapa? Kenapa yang sebelah sini nggak ngejawab? Berapa lubang mulut kita? Apa pesannya? Itu penting nublah dia ya. Kita dikasih lubang ini 2, ini 1, itu udah jelas. Banyak mendengar. Itu aja. Nah pesan semesta yang begitu luar biasa ini aja gak ketangkap. Betul? Ya, amnesia terus. Jadi kalau ingin damai, satu kuncinya, jangan selalu ingin dipahami. Coba lebih banyak memahami. Nih, saya kasih tahu. Dimaklumi itu nggak enak. Lebih bagus memaklumi. Keun we sia tama dimaklum. Gak enak. Betul gak? Tong saruana dimaklum we sia tama. Gak enak. Makanya dimaklumi, dipahami itu sebetulnya gak enak. Yang enak itu kita saja memahami, memaklumi. Enak. Dimaklumi itu dari luar ke dalam. Tapi kalau memaklumi dari dalam keluar, dipahami itu dari luar ke dalam. Kita butuh orang. Tapi memahami hanya butuh diri kita sendiri. Ini lucu ya, lucu. Saya sering dapat ya pengaduan
Dari orang-orang yang sudah hidup bersama puluhan tahun. Keun we ari sabulan 2 bulan mah. Da keur diajar keneh. Ieu mah geus puluhan tahun can ngarti keneh wae. Karena kita itu inginnya dipahami, dimaklumi, tidak mau memahami dan tidak memaklumi. Itu sumber pertikaian. Dan syarat untuk menciptakan perdamaian cuman memahami. Ketika ada pertikaian, coba belajar selektif. Dahulukan perdamaian daripada mendahulukan benar salah. Kita selama ini sering terjebak, da urang mah bener. Da manehna nu salah. Coba dahulukan perdamaian, yang bener pun kalau mendahulukan perdamaian, dia akan mengalah. Dan di situasi yang semacam itu perdamaian tercipta para sahabat. Ketika kita tetap tenang dalam situasi apapun, perdamaian terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena ketenangan itu adalah kekuatan. Kita sering panik dan kehilangan arah ketika ada peristiwa yang tidak kita inginkan. Begitu hilang ketenangan, kita hilang kekuatan. Begitu hilang kekuatan, kacau jadinya. Makanya perdamaian itu identik juga dengan kekuatan. Tidak ada yang bisa memberi kita kedamaian selain diri kita sendiri. Betul? Ayo berhenti berharap dari orang lain. Jangan kita ingin membuat perdamaian. Jangan berbicara tentang teman-teman kita. Bicaralah dengan musuh-musuh kita. Menciptakan perdamaian bukan berbicara dengan teman. Berbicara dengan musuh. Saya mau menciptakan perdamaian. Jeung saha, jeung babaturan urang, sarua maneh, sarua, akrab. Tidak terjadi penciptaan perdamaian. Tidak ada apa-apa kok. Penciptaan perdamaian itu pasti dengan musuh. Makanya kalau ingin damai, jangan ada musuh. Itu sebabnya saya bilang tadi perdamaian yang dipaksakan adalah penjajahan. Nah ini penjajahan itu yang paling luar biasa adalah ketika superior mengintimidasi inferior. Mohon maaf ya, orang tua mengintimidasi anak, apalagi pakai syarat. Kalau kamu gak nurut sama ibu sama bapak, gak dikasih uang jajan. Wah, itu kadang-kadang dari kecil ya dibiasakan begitu. Ada tuntutan, ada syarat. Bahkan udah besar pun moal menang warisan maneh ti urang. Mun teu nurut ka kolot. Wah. Ini yang namanya superior sedang menekan yang inferior. Walaupun kelihatan damai-damai saja, itu perdamaian semu dan itu melampaui penjajahan. Saya mau nanya, banyak gak yang kayak gitu? Banyak? Oke. Oleh karena itu, pesan Quran luar biasa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati kecuali sudah menjadi seorang muslim. Muslim kata dasarnya Islam. Islam artinya damai. Siapa muslim? Orang yang sudah damai, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saya kasih peringatan ya buat semuanya. Kalian besok lusa boleh mati kalau sudah damai. Sebelum damai, bereskan dulu
jangan dulu mati. Karena kalau mati dalam keadaan tidak damai, kalian akan balik lagi ke sini, belum tentu jadi manusia. Karena kesadaran terakhir saat seseorang meninggal akan menjadi kesadaran awal saat dia terlahir kembali. Jadi ya, leluhur kita memesankan pada kita, berbuatlah baik seakan-akan kita akan mati hari ini. Isuk malilating. Berbuatlah baik seakan-akan kita akan mati hari ini. Dan yang paling utama, mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Tidak ada sumber kedamaian di luar. Di luar tidak ada sumber kedamaian. Karena sumber kedamaian kita adanya di dalam diri kita sendiri. Jadi Quran sudah ngasih peringatan luar biasa. Kalau kamu mau mati, syaratnya satu, sudah damai. Nah, selama ini kita artikan janganlah kamu mati kecuali sudah beragama Islam. Beragama Islam gampang, tinggal ngaku aja sama Pak RT. Ya. Iya. Nami saha? Dadan, alamat, rancai kek tanggal lahir, agama Islam Pak RT. Tuh. Makanya mengaku beragama Islam mudah. Tetapi menjadi orang Islam, menjadi orang yang damai sehingga layak disebut seorang muslim, itu tidak mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.